18 ya, tadi sudah dibaca bagian 18 ayat 1 sampai 15, dan kita lihat untuk mengembalikan pikiran saudara ke sini, saya baca ayat pertama ya. Kemudian Adonai menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre sedang ia duduk di panas terik kali itu ya. Jadi kalau kita lihat ayat seperti ini, maka kita di dalam bahasa Ibrani tidak ada nama Abraham di situ ya. Jadi itu ditambahkan dalam terjemahan, tapi di dalam bahasa Ibraninya itu Vayera Elaf Adonai Belonei Beelonei Mamre Rehu Yosef Betah Haohel Gehob Hayom. Nggak ada nama Abraham di situ. Jadi kalau situ ada, itu artinya penterjemah bahasa Indonesia menambahkan itu supaya apa? Supaya jelas gitu ya. Siapa dia? Ditambah namanya. Jadi saudara bisa lihat itu. Walaupun itu tidak salah ya. Tetapi kita sekarang kalau kita tahu dari bahasa Ibraninya, maka kita akan lebih tahu persis apa yang ditulis oleh Moshe. Nah, waktu kita membaca ini, saudara, kita biasanya kita berpikir kalau kita udah membaca satu bagian, maka itu nggak ada hubungannya dengan bagian yang lain. Tapi sebetulnya ini ada hubungannya dengan pasal 17, yaitu di parasa sebelumnya, Lech Lecha. Pasal Lech Lecha itu ditutup dengan Abraham itu disunat. Ya, Abraham disunat, dan juga dengan sisi rumahnya termasuk Ismail. Sudah bisa lihat di 17 ayat 24, 25 dan 26 ya. Jadi saudara baca dulu di sana bahwa Abraham disunat, umurnya berapa? Abraham 99 ya. Dia dihitan di Brit Milah itu umur 99 tahun, sementara Ismail umur 13 tahun. Nah, angka 13 itu lalu dipakai, angka 13-nya dipakai untuk bar mitzvah. Tetapi menurut Torah, maka Brit Milah itu umur 8 hari ya. Nah, jadi itu lalu karena Ismail itu di sunat itu umur 13, maka kita lihat di daerah agama Muslim itu, orang Muslim itu di sekitar itu umurnya. Tetapi Torah itu bilang 8 hari, dan itu adalah satu perintah. Nah, saudara, kita lihat di sini setelah disunat, maka juga dengan seisi rumahnya ya, dengan semua orang yang bersama dengan dia. Lalu kemudian ayat 18 baru mengatakan Vayera Elaf Elohim atau Adonai Beelonei Mamre ya. Jadi Tuhan menampakkan diri. Vayera menampakkan diri ya. Vayera menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, ini merupakan satu sequence yang perlu dipahami, bahwa setelah Abraham itu disunat, baru Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ya. Nah, sekarang kalau begitu di dalam komentari Kumas itu selalu dikatakan bahwa Abraham itu dilawat oleh Tuhan itu pada hari ketiga sesudah ia disunat. Lalu saya coba cari di mana penjelasannya, ada clue bahwa itu 3 hari dalam Torah. Tidak ada. Jadi itu lalu dijadikan semacam homiletik, jadi satu kesepakatan, oh itu 3 hari, itu dijelaskannya 3 hari. Di mana Torah mengatakan itu? Nggak ada. Ya, lalu lebih dari satu kumas ya, ada dua kumas saya cek, itu tidak ada ya. Jadi tapi mereka mengatakan, menjelaskan itu hari ketiga. Nah, rupanya kenapa hari ketiga? Mereka kok bisa bilang hari ketiga? Kok bisa di-guess, ditebak begitu, dan semuanya setuju begitu ya? Nah, karena di dalam kitab suci, dalam Torah, selalu hari ketiga itu menjadi satu istilah. Ya, waktu Israel keluar dari Mesir, dan itu pada hari ketiga itu dia masuk ke Laut Taberau. Kemudian waktu dia sampai di Sinai, orang Israel sampai di Sinai, lalu dikatakan bahwa Tuhan
jelas sekali dikatakan dalam Keluaran, Tuhan mengatakan kuduskanlah dirimu, ya, bahkan jangan bersatu dengan istrimu, ya, pada hari ketiga aku akan menyatakan diri kepadamu. Itu jelas pada hari ketiga, ya. Jadi selalu ungkapan ini dipakai banyak, ya. Kemudian juga Yesus Masiah dia bangkit pada hari yang ketiga atau juga setelah 3 hari, tetapi angka itu selalu dipakai, sehingga saya merasa dengan beberapa informasi seperti itu, maka di lingkungan rabbinik itu percaya bahwa Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, menampakkan diri kepada Abraham itu pada hari ketiga. Lalu setelah tahu hari ketiga baru dia kasih penjelasan. Kenapa hari ketiga? Lalu why gitu ya. Tapi dia tidak tunjukkan dari mana buktinya, tapi dia jelaskan dengan alasan. Hari pertama itu dia masih sibuk dengan sunat ke anggota keluarga. Jadi Ismail disunat, jadi dia masih sibuk tuh sama urusan sunat. Hari kedua, terus dia lompat penjelasannya nggak hari kedua, lalu hari ketiga. Hari ketiga itu kemudian, karena itu adalah hari yang paling berbahaya, ya, paling berbahaya dalam periode setelah disunat katanya. Dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jadi mungkin di situ dia masih merasakan sakit. Nah, jadi Tuhan menampakkan diri pada hari ketiga. Lalu hari keduanya itu tidak sesuatu terjadi apa-apa begitu ya. Tapi hari ketiga itu punya karakteristik katanya paling bahaya, the most dangerous in that period gitu ya. Nah, jadi itu penjelasannya. Oke, kita nggak ada masalah, sebab itu juga tidak terlalu prinsip ya. Tapi kita bisa terima itu karena ada ungkapan-ungkapan hari ketiga di dalam Torah. Nah, jadi Tuhan melawat Abraham setelah dia disunat. Lalu kemudian masalah sunat ini lalu menjadi sesuatu yang dibawa, lihat tuh, harus sunat jasmani. Ya, sunat jasmani baru Tuhan melawat. Saya bilang orang yang berpenafsir begitu dia belum belajar Torah dengan cukup baik, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan memerintahkan menyunat Abraham disunat, ya, Abraham taat kepada perintah. Tetapi sebetulnya apa? Ya, sebetulnya apa yang terjadi pada Abraham pada saat itu? Apakah hanya kulupnya saja yang dipotong atau ada sesuatu yang terjadi dalam jiwa Abraham? Nah, untuk ini lalu kita memang perlu lihat cerita ini dalam bahasa Ibraninya. Kisah Abraham itu harus dilihat dalam bahasa Ibraninya yang lalu, ya, leh leha, ya. Saya ini bahwa dalam leh leha ini jadi ulang sedikit, ya, bahwa di sana dikatakan di ayat 12 ayat 2, mundur ke 12 ayat 2, di sana dikatakan bahwa Tuhan Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Perkataan membuat menjadi bangsa yang besar itu pakai perkataan asa. Ya, membuat itu pakai perkataan asa. Ya, akar katanya atau soresnya atau kata akarnya itu asa. Asa itu mengubah dia, memproses dia jadi dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Itu asa. Sama seperti tulang rusuknya Adam itu diproses, dibentuk ulang oleh Tuhan menjadi seorang wanita, itu pakai perkataan asa. Sementara Tuhan menciptakan langit dan bumi itu pakai perkataan bara. Bara itu membuat dari sesuatu yang tidak ada, ex nihilo, ya, created from nothing, yaitu bara. Tetapi dalam asa itu dia mengubah bentuk dari bentuk A kepada bentuk B. Nah, kalau begitu Abraham itu sudah ada dan dia dibentuk, dia dibuat menjadi bangsa yang besar. Nah, perkataannya lalu bertanya, kenapa dia dibuat? Kenapa dia dibuat? Lalu dari sini lalu muncul, oh, dia dibuat ulang. Abraham itu dibuat ulang seperti Hawa juga dibuat ulang dari tulang kepada manusia. Abraham juga dibuat ulang, artinya dia diciptakan baru. Dan waktu disinilah maka kita bisa tahu, ya, bahwa waktu dijelaskan dengan aspek rohaninya, maka kita lihat Abraham mengalami lahir baru. Waktu dia dipanggil dan dia turut, dia ikut,
maka dia belahir baru. Dia menjadi ciptaan baru. Jadi saudara lihat di sini bahwa di pasal 12 Abraham menjadi ciptaan baru. Nah, kalau saudara cuma lihat bacanya begini saja, seperti yang umumnya Judaism modern ya, dan kemudian saudara pikir dia yang paling hebat, tahu-tahu saudara nggak dapat. Saya nggak dapat, ya, nggak dapat intinya Abraham itu seperti apa, manusia seperti apa Abraham itu. Jadi cuma seakan-akan dia pergi keluar dari Ur Kasdim ke Haran, terus ajak-ajak orang ke sana, terus dia jadikan bapak iman begitu, kemudian disunat, dan udah cuma fisikal banget begitu ya. Nggak lihat dalamnya Abraham itu diubah, dia di overhaul, dia diganti semuanya oleh Tuhan waktu dia diperintahkan meninggalkan rumah bapaknya. Dan kemudian kita bisa lihat perkataan Asa juga itu kembali dimunculkan di ayat 5, 12 ya, 12 ayat 5. Di situ dikatakan bahwa Abraham itu membuat jiwa-jiwa. Artinya apa saudara? Membuat jiwa-jiwa artinya dia mengubah dari satu jiwa yang menyembah berhala, diubah menjadi jiwa yang percaya kepada Tuhan yang hidup. Artinya apa yang dialami dari Abraham, ciptaan baru, ini juga terjadi kepada hamba-hambanya, pada orang-orang yang mengikuti dia. Ya. Nah, dengan basis ini baru kita bisa paham apa arti sunat yang ada di pasal 17 ayat 24. Jadi dia lebih dahulu menjadi ciptaan baru, dan kemudian lalu artinya apa? Artinya apa ini? Sunatnya Abraham. Kalau begitu, sunat Abraham itu pertama bahwa dia lakukan itu sesudah dia dibuat menjadi ciptaan baru. Itu penting banget. Itu basic banget, dan saya percaya Rabbi Shaul dia tahu itu. Karena itu di dalam surat Galatia waktu isu sunat itu kemudian muncul, maka dia selalu balik ke perjanjian Abraham. Bahwa dia itu sudah percaya, dia oleh percayanya dia itu dia dibenarkan. Ya, dia oleh percayanya dia dibenarkan. Dia lebih dulu dibenarkan, baru kemudian dia disunat. Nah, kemudian kalau begitu dalam terminologi sunat ya, apakah memang Torah itu hanya bicara tentang sunat jasmani? Halo? Tidak. Torah itu pertama bicara secara pokok, dia bicara tentang sunat hati. Di mana ayatnya kita udah, itu pentingnya kita selalu membaca Torah urut ya. Jadi kita udah lewati itu di Ulangan 30 ayat 6. Saudara buka di sana ya, saudara buka, kalau saya ini jadi terlalu lama, tapi Ulangan 30 ayat 6 di situ Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa di sini dan Adonai Elohimu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Adonai Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap supaya engkau hidup, ya, supaya engkau hidup. Jadi Tuhan akan menyunatkan. Siapa yang menyunatkan? Halo? Adonai yang menyunatkan, bukan tangan manusia. Nah, ini ditangkap oleh Rabbi Shaul bahwa Mesias yang akan menyunatkan hatimu. Ini sunat hati ini. Dan ini dia, ya. Dan kemudian satu lagi kita ini satu hal yang penting ya. Jadi kita lihat Abraham itu dia lakukan itu dengan keputusannya karena itu perintah Tuhan, dan dia ngambil keputusan itu umur 99 tahun. Ya, 99 tahun dia dipanggil umur 50 dari Ur Kasdim 52 tahun. Kemudian dia tinggal di Haran. Dia keluar dari Haran menuju Kanaan itu umur 75 tahun. Nah, itu semua kita bisa lihat. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dia di sunatnya itu udah tua, tetapi dia sudah mengalami lahir baru. Ya, jadi istilah sunat hati itu paralel dengan lahir baru. Ini kenapa hal yang seperti ini memang menjadi perhatian saya waktu dulu sekali, pertama kali mulai kenal ini nuansa akar Ibrani, maka hal seperti ini yang saya cari dulu. Bukannya doa ini Amidah,
bukannya harus gimana, lihat fisikal pakai ini dan sebagainya. Saya cari begitunya. Jadi waktu saya dihadapkan kepada yang begitu, saya udah lebih dulu tahu. Jadi sementara orang-orang kebanyakan waktu lihat mesianik, dia lihat yang beginiannya nih, pakai kipas, pakai apa, dia lihat fisikalnya. Sementara saya tidak, saya lihat dalamnya apa. Dalamnya ini apa sebetulnya, mesianik itu apa dalamnya. Jadi kita bisa melihat bahwa Abraham itu dia sudah jadi lahir, jadi ciptaan baru, dan karena itu lalu dia waktu dia mengalami sunat, maka sunat itu artinya bukan sesuatu seakan-akan ini perjanjian baru gitu ya. Di dalam lingkungan orang Yahudi selalu ditekankan itu jadi brit milah, bahwa milah itu, bahwa sunat itu adalah satu perjanjian sendiri. Saya rasa juga enggak ya, saya rasa perjanjian Abraham udah lebih dulu ya, bahwa itu adalah tanda perjanjian, agree, itu tandanya, tetapi perjanjiannya udah lebih dulu. Perjanjiannya di mana saudara? Perjanjiannya itu dia dipanggil, tapi kemudian dia ratifikasi. Itu perjanjian Abraham itu terjadi itu di pasal 15, di pasal 15 ya, waktu ada potong dua itu ya, binatang-binatang potong dua, lalu ada kepulan asap tengahnya, itu pasal 15, bukan di pasal 17 di bagian sunat, bukan. Nah, jadi ada sesuatu yang lebih dahulu dilakukan. Sementara kalau kita nggak belajar Torahnya seperti ini, cuma lihat aja teksnya saja, maka lalu kemudian ditekankan sunat jasmaninya dan merasa menyanjung ya, seakan-akan sunat jasmani itu sesuatu yang bagaimana gitu. Sepertinya perlu disanjung, perlu dinyatakan bahwa aku nih udah sunat jasmani, kalau kamu belum, kamu di bawah gitu ya. No way, kita nggak lihat begitu ya. Jadi Abraham itu, tetapi dia sudah disunat. Lalu sunat ini artinya apa gitu ya? Apa artinya secara fisikal saja atau ada artinya? Nah, ini sebetulnya kita lihat Rabi Shaul ya. Dalam hal ini Rabi Shaul dia seorang rabi. Ya, dia bukan orang pendeta Kristen. Tetapi kalau ini dipahami, saudara, waktu belajar surat-surat Rabi Shaul itu, lalu kemudian saudara masih pikirannya Yunani, saudara merasa bahwa Rabi Shaul ini membatalkan semua Torah. Itu salah banget gitu ya. Coba kita lihat apa artinya menurut Rabi Shaul, bahwa sunat itu punya arti apa ya. Jadi sunat itu adalah menanggalkan kehidupan yang berdosa. Jadi itu artinya. Jadi sekarang kita bisa lihat, coba kita buka dulu itu Rabi Shaul. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa lalu kita mesti pakai ganti pakai Talmud aja, pakai ini aja. Rabi Shaul itu anti sunat, anti Torah, jadi nggak bisa dipakai. Justru terbalik, saudara, kalau begitu saudara sudah mulai kakinya udah ada di garis-garis keluar. Di garis keluar saya bilang ya. Jadi coba lihat 2 ayat 11, Kolose 2 ayat 11 ya. 2 ayat 11 bilang begini. Dalam dia kamu telah disunat. Dalam siapa? Dia Yeshua. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tetapi dengan sunat Mesias yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini dia, penanggalan tubuh yang berdosa. Ya, jadi di dalam Mesias kamu sudah disunat. Nah, ini pentingnya kita ada di dalam Mesias. In Mesias. Selalu dikatakan oleh Rabi Shaul begitu. Dalam Mesias. Itu sangat fundamental. Bahwa kita ada di dalam Mesias. Jadi dia katakan di dalam dia kamu sudah disunat, bukan dengan tangan manusia. Tidak ada tangan manusia yang bisa menyunatkan hati. Tapi dalam Mesias. Itu Mesias yang melakukannya. Nah, dan sementara tadi kita juga bisa melihat bahwa itu dilakukan dalam Ulangan juga, itu Adonai yang melakukannya. Jadi cocok begitu ya. Jadi kita lihat bahwa Brit Hadasah itu adalah satu teks, satu buku Yahudi. Ya. Jadi kalau saudara masih melihat tulisan Paulus itu dengan sepertinya dia lalu sepertinya ada anti sunat, anti Torah dan sebagainya, Anda belum melihat dia dengan benar. Istilahnya begitu ya, kalau mau ya, belum lihat, belum nangkep gitu. Belum sampai ke bawahnya gitu, belum gali dengan benar gitu ya.
Kalau baru begitu, sehingga akhirnya bangga sekali kalau kita udah nggak pakai Paulus, kita mau pakai Talmud, merasa bangga sekali. Ya, jadi saya kira saya juga itu di Facebook, kalau sudah ada di itu, saya ini share itu penjelasan tentang sunat Abraham itu dari Rabbi Italki, ya, Yehezkiel Italki, ya. Jadi saudara bisa lihat di sana, dan saya kira GKMI mesti semua orang GKMI tahu, semua penatua GKMI tahu itu. Saya udah share juga di grup kita. Nah, jadi bahwa itu adalah penanggalan. Nah, jadi Abraham dia lakukan itu pertama sekali terjadi sesuatu dalam hatinya, dia memang udah lahir baru dan kemudian dia ciptaan baru. Tapi kemudian waktu dia disunat di ayat ini di pasal 17 itu menandakan bahwa dia menanggalkan kedagingan dia. Lengkap, gitu ya. Ada orang yang terima Yesus, gitu ya, tapi banyak kedagingannya masih. Banyak tuh yang saya lihat begini, ini praktikal aja ini. Katanya udah terima Yesus, tapi tetap kekanak-kanakan. Cara ini kalau tersinggung sedikit terus jadi gampang ngambek, dan pelayanan ngambek begini dan begitu, dalam pergaulan juga demikian. Katanya udah terima Yesus, katanya ya. Itu artinya belum menanggalkan kedagingan. Jadi memang Yesua udah ada dalam hati, dia udah ngaku Yesua, tetapi kedagingan itu satu step yang lain. Harus ditinggalkan. Kalau dia secara utuh dia mengatakan Yesua adalah Tuhan dan Raja dan bos yang paling utama, dan dia taat, dia oke. Semuanya kedagingan langsung di situ dikikis semua. Tapi ada yang nggak begitu, banyak yang tidak begitu. Nah, ini dikasih satu langkah lagi, langkah yang jelas, yaitu harus ditanggalkan, dan itu ditandai